Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muammar Syakif dengan NIM 2406020086. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan pendengaran tunarungu. Berikut adalah foto-foto anak yang mengalami keterbatasan saat mendengar. Jadi mereka berbicara seharian menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Untuk pengertian tunarungu, istilah tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu. Tuna artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Orang dikatakan tunarungu apabila tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. Selanjutnya, klasifikasi. Tingkat keparahan gangguan pendengaran, misalnya ambang pendengaran dan desibel, dan ditandai dengan kesulitan dalam perkembangan bicara dan bahasa, serta potensi dampak pada perkembangan motorik, kognitif, sosial, dan emosional. Kedua, ada kriteria kondisi medis yang menyebabkan gangguan pendengaran, mulai dari kesulitan mendengar hingga tidak mendengar sama sekali, yang mengganggu kemampuan seseorang untuk memahami suara dan komunikasi. Selanjutnya, klasifikasi tunarungu. Tunarungu ringan. Kehilangan pendengaran antara 15-30 desibel pada tingkat ini. Seseorang mungkin masih dapat menangkap sebagian suara. Yang kedua, tunarungu marginal, yaitu kehilangan pendengaran antara 30-40 desibel. Individu mungkin mengalami kesulitan mengikuti percakapan pada jarak tertentu. Yang ketiga, tunarungu sedang. Kehilangan pendengaran antara 40-60 desibel. Alat bantu dengar dapat membantu dan individu masih dapat belajar berbicara dengan bantuan visual. Yang keempat, tunarungu berat. Kehilangan pendengaran antara jarak 60-75 desibel. Teknik khusus diperlukan untuk belajar berbicara dan individu dianggap tulis secara edukatif. Yang terakhir, nomor 5, tunarungu sangat berat. Kehilangan pendengaran lebih dari 75 desibel. Individu tidak dapat belajar bahasa hanya dengan mengandalkan pendengaran, bahkan dengan alat bantu dengar. Selanjutnya, kriteria tunarungu. Kemampuan mendengar suara. Seseorang dikatakan tunarungu jika tidak mampu atau kurang mampu mendengar suara. Selanjutnya, respon terhadap alat bantu dengar. Tingkat kesulitan mendengar meskipun menggunakan alat bantu dengar. Selanjutnya, hambatan dalam komunikasi. Kesulitan dalam memahami bahasa lisan dan berkomunikasi secara efektif. Yang terakhir, kebutuhan pendidikan khusus, yaitu memerlukan layanan dan pendidikan khusus untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan belajar. Selanjutnya, faktor-faktor. Infeksi selama kehamilan. Yang kedua, kerusakan telinga akibat cedera atau infeksi yang parah. Selanjutnya, penyebab tunarungu. Paparan suara bising yang berlebihan, penggunaan obat-obatan tertentu, dan komplikasi saat kelahiran seperti kekurangan oksigen. Next, proses penanganan berfokus pada terapi wicara dan pendekatan visual seperti bahasa isyarat, membaca bibir. Penggunaan alat bantu dengar atau implan koklea untuk membantu anak mengembangkan kemampuan berbahasa, komunikasi, dan adaptasi sosialnya. Yang terakhir, pembelajaran penjas untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu pendidikan jasmani adaptif yang bertujuan mengembangkan keterampilan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak berkebutuhan khusus sesuai kemampuan unik masing-masing melalui modifikasi kurikulum, kegiatan, dan lingkungan.